Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yahrumu bil haidi. Sudah. Itu lanjutannya itu kan. Faslun wa yahrumu bil haidi, terusannya itu. Kemarin faslun wa yahrumu alal junubi. Yang mana kemarin terakhir? Wa qiraatil Qur'ani, iya. Belum. Apa-apa? Lafadznya apa? Wayahrumu alal junubi, ya. Iya tuh, wayahrumu alal junubi tuh. Ya, wayahrumu alal junubi itu mana? Sekarang wayahrumu bil haidi itu. Kemarin wayahrumu al junubi sitatu asya'a, sholat, tawaf, kayaknya itu seingat saya. Iya toh, sampai wakiraatul Qur'ani. Coba saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, hadza itu fasal. Wayahrumu dan haram alal junubi, atas orang yang junub. Apa sitatu asya'a, 6 beberapa perkara. Rupanya as-sholatu, sholat, salah satunya sholat. Wa tawafu, dan tawaf. Wa masul mushafi, dan menyentuh Al-Quran atau mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Walubsu, dan berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Haram bagi orang yang sedang junub, ya, itu melakukan 6 perkara. Yang pertama sholat, jelas. Junub paham kan? Junub, ya. Sholat nggak boleh, haram. Nomor 2 tawaf, haram. Yang nomor 3 menyentuh mushaf, haram. Orang yang junub itu, sama yang atasnya kemarin itu yang nggak punya wudhu. Yang nomor 4 membawa mushaf. Apa bedanya mushaf dengan Al-Quran? Kalau mushaf itu kan, ya itu mushaf itu lembaran-lembarannya itu. Kalau Al-Quran itu isinya. Yang nomor 5 berdiam diri di dalam masjid, sama seperti orang haid. Nanti saya lanjutkan. Yang terakhir membaca Al-Quran itu haram. Faslun, ada itu fasal. Wayahrumu, dan haram bil haidi, sebab haid. Bil haidi, sebab haid. Apa asyaratu asya'a, 10 beberapa perkara. Apa asyaratu asya'a, 10 beberapa perkara. Rupanya dari 10 perkara itu apa? As-sholatu, nomor 1 sholat. Wat tawafu, dan tawaf. Tawaf di mana? Ka'bah. Tawaf itu di Mekah. Wa maskul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Membawa apa? Mushaf. Walubsu, dan berdiam diri fil masjid, di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Wasomi, dan berpuasa. Puasa Ramadan seperti ini, puasa sunnah juga. Wat tolaku, dan tolak. Wat tolaku, dan tolak. Wal mururu, dan lewat fil masjid, di masjid. Wal mururu, dan lewat fil masjid, di dalam masjid. In khofat, ketika takut.
In khofat, ketika takut siapa, almar'ah, perempuan. Maf'ulnya talwithahu, menetes di dalam masjid. Haidnya itu menetes di dalam masjid. Wal istimta'u, dan berbuat kesenangan lah maksudnya itu. Membuat kesenangan orang suami istri ini, kalau masih jomblo nggak boleh ini. Bima, dengan perkara baina surati, di antara pusar, warubati dan lutut. Haram bagi orang yang sedang haid melakukan 10 perkara. Yang pertama sholat, jelas, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nomor 2 tawaf. Yang nomor 3 menyentuh mushaf. Menyentuh saja tidak boleh. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim itu adalah kalam yang sangat istimewa, kalam yang mulia. Makanya menyentuhnya saja tidak boleh bagi orang yang haid. Makanya kalau ada keluarganya yang sedang tidak punya wudhu atau sedang haid, jangan menyentuh Al-Quran, tidak boleh. Jangan menyentuh mushaf, tidak boleh. Membawa, nomor 4 membawa juga sama, tidak boleh. Nomor 6 membaca Al-Quran. Nomor 7 puasa, seperti di bulan Ramadan ini. Makanya nanti diganti kan, kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bulan seperti ini, sampean sedang haid, maka nanti ketika sudah masuk Syawal, 1 Syawal biasanya itu, dan selanjutnya bulan-bulan selanjutnya kalian harus mengganti puasa yang ditinggalkan. Kalau masih muda tidak boleh membayar fidyah. Tapi kalau sudah tua, sudah nenek-nenek, bahkan sampai jompo itu giginya hilang itu, ya itu baru boleh membayar fidyah. Ya, fidyah. Kalau masih muda tidak boleh, harus diganti puasanya. Nomor 8 menjatuhkan tolak. Menjatuhkan tolak. Kamu saya tolak. Ketika dia haid tidak boleh. Tolak itu ada yang tolak roji dan tolak tolak roji, tolak kinayah, tolak yang jelas ya. Dan tolak kinayah yang kiasan lah istilahnya itu. Kamu saya tolak, seperti itu. Kita cerai, berarti dia masuk dalam kategori tolak rojih, jelas. Kalau tolak kinayah, kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Lah, ketika kata-kata kinayah itu tidak diniati di dalam hati untuk menolak si istri, maka tolak itu tidak jatuh. Makanya kasihan kalau perempuan itu ditolak kinayah. Kamu saya pulangkan ke orang tuamu. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kalau kalian itu tidak paham, ya sudah pulang saja. Nah, ketika yang menolak ini si suami ini, dia tidak berniat untuk mentolaknya, untuk bercerai, maka tolaknya tidak sah. Paham? Ini yang menjengkelkan bagi perempuan seperti itu biasanya. Mending sudah kita cerai, hubungan kita putus, ya sudah aman toh, nikah lagi. Ya, tapi jangan seperti itu kalau tidak ada sebab. Nomor 9, lewat di dalam masjid. Tidak boleh lewat di dalam masjid. Kalau diserambi masih boleh, asalkan darahnya itu kamu tidak khawatir darahnya itu menetes di serambi. Serambi paham? Serambi di luar masjid itu. Ingat ya, kata kuncinya selama kamu itu meyakini darah haid itu tidak jatuh di situ, ya, itu tidak apa-apa. Yang nomor 10 istimta, yaitu ini hubungan suami istri. Ini tidak boleh antara pusar dan lutut. Faslun, ada itu pasal asbabu tayamumi, utawi beberapa sebabnya tayamum. Asbabu tayamum utawi beberapa sebabnya tayamum. Makanya asbab itu jamak. Iku salah satu ada 3. Rupanya faqadul ma'i. Salah satunya yaitu sepinya air. Artinya tidak ada air, sepinya air itu. Wal marodi dan sakit. Sakit parah maksudnya. Wal ihtiyaju dan membutuhkan ilaihi, kembalinya kepada ma atau air. Kadang orang-orang Jawa itu juga manggilnya ma.
Berarti ibunya itu diibaratkan dengan air. Li'atsil hayawani karena hausnya hayawan. Li'atsi hayawanin karena hausnya hayawan, muhtaromin yang dimuliakan. Muhtaromin yang dimuliakan, dia menjadi naibul fa'il. Makanya di. Orang itu kalau jantan istilahnya ya, kalau dia itu memang fair-fairan, nggak usah mengharapkan naibul fa'il, ingin dimuliakan, ingin dihargai, pokoknya didi itu loh. Kalau seperti itu ya tingkatannya masih syariat, belum hakikat. Ghairu muhtaromin selain hayawan yang dimuliakan. Atau begini, dia menjadi mubtada juga bisa. Ghairul muhtaromin utawi selain hayawan yang dimuliakan. Khobarnya iku sitatun ada 6. Khobarnya sitatun iku sitatun itu sitatun ada 6. Rupanya yaitu tarikus sholati. Tarikus sholati salah satunya itu orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati orang yang meninggalkan sholat. Wazani dan orang yang berzina. Wazani dan orang yang berzina. Al-muhsanu yang bahasanya muson, zina muson. Muson itu sudah menikah apa belum? Dah. Wal murtadu dan murtad. Wal kafiru dan kafir. Al-harbi yang berbangsa harbi. Wal kalbu dan guguk. Dok. Wal kalbu dan dok. Al-akur yang galak. Dok yang galak. Bagaimana jika doknya nggak galak? Alah sama saja lah. Tapi ada dispen di situ. Wal khinziru dan 02 itu apa? B2 ya, B2 wal khinziru dan B2. Saya awal kesini juga bingung. Ada warung itu B2 dan RW. Saya ngajak teman saya, ayo masuk ya, kelihatannya kok enak, RT, RW dan B2. Ngawur aja kamu tahu nggak apa itu artinya B2 dan RW itu? Nggak tahu, makanya ayo kita masuk. Makanya saya kasih tahu, saya itu ribut gara-gara RW dan B2 itu. Itu guguk dan gigiknya. Ya sudah, akhirnya saya nggak tahu. Nah, semenjak itu saya juga tahu. Kalau nggak di sini mungkin saya juga nggak tahu istilah-istilah seperti itu. Nah, memang asik di sini tuh. Sebab diperbolehkannya tayamum ada 3. Yang pertama tidak ada air jelas, tapi kalau disorong insya Allah air aman. Yang nomor 2 sakit. Sakit artinya dia itu sakit parah ya, sakit parah. Ketika penyakitnya ini kena air dan penyakitnya ini bertambah parah, maka kamu boleh untuk bertayamum. Kalau hanya flu sakit ringan lah, itu ya harus wudu. Jangan bertayamum. Kalau kamu bertayamum artinya meringankan hukum itu, berarti otomatis kamu itu orang yang ringan kelasnya itu melakukan syariat. Berarti bukan yang berat. Begitu kok kamu mau bilang mengikuti ittiba'un nabi. Ya enggak bisa seperti itu. Kalau badan kita masih kuat, ya makanya ya berwudu, enggak boleh tayamum. Sakit gigi, aduh saya sakit gigi. Tayamum apa wudu? Wudu. Tapi ada loh hadis katanya, tapi saya cek belum menemukan orang yang yang kena penyakit ya, dia itu berwudu, maka wudunya itu dapat menghilangkan penyakitnya itu. Saya belum menemukan redaksi itu. Biasa kan di-share, tahu nggak? Ya, itu saya nggak menemukan, saya itu kategorinya belum menemukan. Artinya bisa saja maudhu, bahkan maudhu palsu, ada saja juga doif. Tapi kami itu sering diskusi dengan teman-teman tuh belum menemukan. Makanya hati-hati kalau menge-share sesuatu itu. Yang nomor 3, membutuhkan air untuk memberikan minuman hewan yang masuk kategori dimuliakan. Seperti apa? Mungkin kucing dan sebagainya itu. Tapi ada loh ya, namanya orang syariat dengan orang yang sudah hakikat beda. Saya katakan beda. Hanya saja kita itu syariat harus kuat. Saya tekankan syariat harus kuat, fikih harus kuat sebelum kita menuju ke hakikat atau thariqah. Nanti sesat kalau enggak kuat. Ada salah satu wali, dia itu memberikan minuman anjing, ya kan? Pernah dengar toh?
memberikan minuman anjing, gara-gara memberikan minuman anjing dia bisa masuk surga. Artinya apa? Walaupun hewan-hewan itu yang sejenis itu, apalagi yang dimuliakan, ketika dia haus maka kita harus memberikannya. Ada tuh seorang ulama hadis itu, Imam Bukhari itu mencari rawi. Dulu itu satu hadis itu ya Allah luar biasa mencari. An ini dari siapa hadis Nabi Nuh, dari sana, dari sini. Sampai Imam Bukhari ini mencari satu hadis itu berkeliling ke daerah satu ke daerah yang lain. Wah, ini namanya contohnya Anas. Dia dilihat bagaimana dia itu aktivitasnya. Wah, dia itu memelihara ayam. Lah ternyata ayam ini kan kelaparan. Ayam kelaparan, dia itu ayamnya kayak istilahnya apa ya? Dipermainkan lah. Kasih, enggak, ya toh. Dia mundur, maju, mundur. Kalau Syahrini maju mundur apa? Mungkin Syahrini ambil itu mungkin. Nah, santik loh. Maju mundur. Ayamnya buat mainan. Akhirnya di blacklist sama Imam Bukhari. Wah, orang ini nggak bisa. Ya Allah, satu hadis itu luar biasa loh mencari. Itu namanya apa? Rijalul hadis. Bagaimana keadaan orang yang meriwayatkan ini loh. Wah, ini nanti kalau kamu belajar lebih istimewa lagi. Makanya saya tuh jarang kalau tidak ada dalam kitab-kitab hadis itu bicara dikit-dikit hadisnya Nabi. Lah ternyata kalau hadisnya Nabi oke benar, ya kan enggak apa-apa. Sama saja kita syiar Islam. Tapi kalau salah berarti apa? Masuk kategori apa? Man kadzaba alayya mutamawidan falyatabawa maq'adahu minar, ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya Muhammad, Nabi Muhammad ya, maka bersiap-siaplah dia duduk di atas kursi yang enak, yaitu apa? Neraka bagi mereka. Makanya hati-hati kalau bicara masalah hadis. Saya tuh sering ya dibilang kritik ya enggak, tapi ya masukan. Ya orang bertanya lah, Ustaz kenapa kok jarang mengungkapkan hadis? Ya padahal kategorinya beda lah dengan mereka itu. Ya begini loh Mas ya, saya itu jarang mengeluarkan hadis ketika saya tidak temukan dalam kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Arba'in yang nanti akan kita kaji dan sebagainya. Ketika tidak ada seperti itu saya diam. Malah saya lebih menggunakan qaulnya ulama. Karena saya hati-hati, nanti saya itu masuk kategori man kadzaba alayya. Itu tadi ya repot gara-gara satu hadis itu di satu ungkapan yang ternyata bukan atas nama Nabi diklaim sebagai nama Nabi. Bahaya itu. Sangat berbahaya. Terus itu hewan yang dimuliakan. Adapun hewan yang tidak dimuliakan itu jumlahnya ada 6 ya. Yang pertama itu orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Yang nomor 2 orang muson. Orang muson yang melakukan perbuatan zina. Kalau dalam fikih apa? Zina itu ada muson dan ghairu muson. Kalau muson dia sudah menikah, tapi dia melihat rumput tetangga lebih hijau. Biasanya seperti itu. Yang nomor 2 ghairu muson, dia belum menikah. Yang nomor 3 orang yang keluar dari agama Islam atau murtad. Murtad ini berat ini. Sudah berat kalau sudah kategori murtad ini. Kalau murtad ini biasanya saya itu juga meneliti ya orang-orang itu. Contoh ya murid-murid sendiri atau tetangga-tetangga lah. Itu kamu ya, ketika kamu itu nanti punya pasangan, terus pasanganmu kaya, ganteng lah, contohnya kayak orang-orang Korea, kamu gak menikah dengan dia, tapi agamanya apa? Non-Islam atau bahkan tidak beragama. Oh saya mau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara seperti itu saja masa kamu menjual agama? Jangan seperti itu. Kayak gak ada saja orang Islam yang kaya, yang mapan. Cari yang Islam saja. Kalau dia mau masuk Islam, it's okay, tidak apa-apa. Nah, cari sama Islam. Yang nomor 4 apa? Orang kafir harbi. Kafir harbi. Kafir itu ada berapa? Kafir itu kalau dalam kitab Kasyifatus Syaja ya, itu ada 4. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir ketiga yaitu kafir mu'ahad, yang keempat kafir musta'an. Itu kalau dalam kitab Kasyifatus Syaja itu. Kafir. Jadi kalau kafir harbi berarti dia orang yang apa? Memusuhi Islam. Musuhi Islam.
Ada orang Islam sholat enak-enak dibunuh. Oh kamu musuh antuun, bahasa Arabnya itu musuh. Berarti dia masuk kategori kafir harbi. Kalau kafir dhimmi bagaimana? Dia itu hidup rukun dengan orang Islam. Oh tetangga saya membutuhkan uang, ya udah saya pinjamkan. Oh tetangga saya sakit, si orang yang non ini, orang yang kafir dhimmi ini, dia mengantarkan keluarganya ke rumah sakit, maka dia disebut kategori kafir dhimmi. Kafir dhimmi apa tadi? Orang yang tidak memusuhi Islam, maka tidak boleh diperangi. Hati-hati. Apa bedanya kafir dengan kufur? Nah ini beda juga. Gara-gara kafir kemarin apa? Kafaro yukafiru kufron. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belajar dulu, ngaji dulu. Kafir itu apa? Kafaro yakulu kufron. Ya, kalau pakai sulasi apa? Kafaro yukafiru takfiron. Sudah paham? Tasrif, pelajaran SD, masa kelasnya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini. Kalau kufur itu apa? Beda ya kafir dengan kufur. Kalau kufur itu di dalam kitab Asbah wa Nadhair karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau tidak salah beliau meninggal pada tahun 911 Hijriah ya. Wah ini ulama besar ini Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Dia mengarang tafsir ini, tafsir Jalalain yang biasa dikaji kita itu. Tapi di sini belum dikaji insya Allah lah. Kalau kelasnya kalau sudah ngaji tafsir itu sebenarnya audiennya juga sudah cerdas. Lah kalau nggak cerdas nanti dikasih tahu, oh ini mufradnya seperti ini nahwunya seperti ini, oh ini menurut kaul ulama seperti ini, ilmu ulumul Qur'annya seperti ini. Bingung apa enggak? Ya ngeblank. Makanya orang sekarang itu apa? Ya sudah pokoknya yang enak-enak mudah saja. Itu ya ngawur itu, akhirnya membuat kajian tafsir. Tafsir apa? Tafsir jalan lain, bukan jalan lain. Repot. Kalau menurut Jalaluddin As-Suyuti ada 4 kufur itu ya. Kufur di dalam kitab Asbah wa Nadhair itu ada yang namanya kufur nifak, terus kufur apa? Sudah saya agak lupa saya juga. Pokoknya ada 4 ya. Kufur nifak, terus kufur inat ya, kufur inat. Terus lupa saya. Ada 4 itu kufur. Di dalam kitab itu ada. Coba cek sendiri ya, cek sendiri. Menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Asbah wa Nadhair. Begitu juga dalam kitab ya Allah. Tahdib kayaknya. Tahdib ya, itu juga ada dijelaskan. Kalau kafir ya, kafir itu harbi jelas dia yang memusuhi Islam. Kafir kalau menurut lughah ya, menurut etimologi ya, itu apa? Menurut kamus mujam ya, kamus munjid yang katanya dikarang setengah orang-orang Kristen juga. Kafir itu artinya menutupi sebenarnya ya, menutup bagaimana artinya? Dia menutup hatinya untuk menerima kebenaran, maka dia disebut kafir. Makanya seorang ulama besar di Indonesia seperti Pak Quraish Shihab kan menjelaskan kafir itu juga artinya menutup juga. Itu dalam kamus Al-Munjid juga dijelaskan seperti itu. Makanya kalau dalam masalah istilah bahasa itu banyak lah, persepsinya banyak ya. Yang nomor 5 apa? Anjing yang galak gila. Anjing itu gila Bang, saya juga bingung. Hewan nggak punya otak istilahnya, mohon maaf ya, nggak punya otak masa dia dikatakan gila Saya juga bingung. Pokoknya anjing galak yang dia itu sukanya menggigit ya sudah itu. Yang nomor 6 B2 itu. Faslun ada itu pasal. Surutu tayamum utawi beberapa syaratnya tayamum. Surutu tayamum utawi beberapa syaratnya tayamum. Khobarnya iku asyaratun ada 10. Khobarnya iku asyaratun ada 10. Ayakuna ada, bahwasanya ada apa tayamum. Khobar dari kana iku biturobin dengan menggunakan debu. Iku biturobin dengan menggunakan debu. Wayakuna dan bahwasanya ada apa aturabu debu. Apa aturabu debu? Iku tohiron
yang suci, iku tahiran suci. Wala yakuna dan bahwasanya tidak ada apa at-turab debu itu khobar dari kana iku mustakmalan. Iku mustakmalan yang digunakan. Wa alla yukhalitahu dan tidak mencampur apa turab debu tersebut ya. Wa alla yukhalitahu dan tidak mencampurkan hunya itu domir ya, berarti dia menjadi dibaca ing maf'ul, kembalinya ke at-turab debu itu. Apa dakikun yaitu tepung. Wa nahmuhu dan semisal dakik atau tepung tadi. Wa ayakshidahu dan sengaja siapa seseorang hunya kembalinya ing turab debu itu. Kalau memaknai ala-ala pesantren salafi ya seperti itu ya. Fa'ilnya, maf'ulnya yang disembunyikan itu dijelaskan. Ya, orang ya kalau tidak paham seperti itu wayak sidahu dan sengaja. Hunya kembalinya kemana? Wallahu alam. Enggak paham. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Itu juga untuk memaknai apa ya? Memaknai Quran juga ya. Apa? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha itu artinya apa? Kalau toha itu di dalam kitab-kitab tafsir ya seperti tafsir Bil Ma'thur itu ya, itu ulama lebih berhati-hati. Toha Allahu a'lam bi muradihi, hanya Allah yang tahu. Seperti Yasin ya lah, Allahu a'lam bi muradihi. Artinya apa? Urusan itu kembalikan maknanya kepada Allah. Itu ulama yang hati-hati. Tapi kita juga bisa menebak toha ma anzalna, apakah saya dia menemukan ya alaika kepada kamu siapa? Litasqa. Ya Muhammad, Nabi Muhammad. Kita bisa menebak sebenarnya itu toha itu. Siapa? Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad, berarti bisa ditebak. Hanya saja kita harus ihtiyat atau hati-hati. Seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin walau alam bimuradi. Wal Qur'an dan Al-Qur'an. Al-Qur'anil Yasin wal Qur'anul Yasin gimana? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, itu diturunkan kepada siapa? Al-Qur'an Karim, Nabi Muhammad. Kalau pakai tebak-tebakan seperti itu ya kan? Berarti jelas. Kalau sering ngaji enak-enak mudah. Istilahnya itu ya pokoknya itu klop antara orang yang ngaji hati dengan lafaz ini wah sudah enak. Sudah enak artinya wah ini maksudnya seperti ini. Kalau enggak ya bulet itu. Bulet. Wayam saha dan bahwasanya mengusap siapa seseorang. Wayam saha dan mengusap siapa seseorang. Wajahahu maf'ulnya wajahu ing wajahnya seseorang. Maf'ulnya wajahu ing wajahnya seseorang. Wayadaihi dan kedua tangannya seseorang. Wayadaihi dan kedua tangannya seseorang. Bitor bata ini dengan dua pukulan. Bitor bata ini dengan dua pukulan. Wayuzila dan menghilangkan siapa seseorang. Wayuzila dan menghilangkan siapa seseorang. An najasata ing najis. An najasata ing najis. Awalan yang first, yang pertama. Awalan yang pertama. Wa yajtahida dan berhati-hati siapa seorang. Wa yajtahida dan berhati-hati siapa seorang fil qiblati dalam menghadap kiblat. Qablahu sebelum ya Allah. Qablahu mana ini dhamirnya ini? Qablahu sebelum kiblat tersebutlah. Wa yakuna dan bahasanya ada. Wa yakuna dan bahasanya ada. Apa al-tayamumu? Tayamum. Apa at-tayamumu tayamum? Oh ya Allah. Qablahu tadi sebelum tayamum ya. Tayamum karena kita masuk ke tayamum.
Jadi sebelum tayamum ya. Apa tayamum? Ba'da dukhulil waqti. Khobar dari kana iku ba'da dukhulil waqti ya, setelah masuk waktu. Wa ayatamamama, dan tayamum siapa seseorang, wa ayatamama dan tayamum siapa seorang. Likulli fardin setiap fardu. Likulli fardin setiap fardu. Likulli fardin setiap fardu. Syarat-syarat untuk mengerjakan tayamum itu ada 10. Yang pertama apa? Menggunakan debu. Debu, paham debu kan? Apa bedanya debu dengan pasir? Beda ya, jelas ya. Yang nomor 2, debu yang akan digunakan harus suci ya. Suci, harus suci. Enggak boleh debu kena kotoran. Contohnya dikotori oleh guguk tadi, kamu gunakan untuk suci. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tadi. Masa debu sudah dibuat kotoran kok kamu buat untuk sesuci. Nomor 3, debu yang digunakan tidak maksimal. Nomor 4, debu tersebut tidak bercampur dengan perkara yang lain. Nomor 5, ketika mengambil debu harus niat menggunakan untuk bertayamum. Ya, sama seperti wudhu ya. Maksudnya apa? Kita itu menggunakan air diniati untuk wudhu. Begitu juga dengan debu. Gak ada air, kita gunakan untuk tayamum. Hanya saja sifatnya kalau tayamum itu satu kali pakaian. Satu kali pakai maksudnya bagaimana? Satu kali aktivitas, contohnya sholat wajib ya kan? Maka digunakan hanya untuk satu kali itu saja. Tapi kalau sholat sunnah bisa digunakan berkali-kali. Bedanya di situ antara wajib dan sunnah. Yang nomor 6, mengusap wajah dan kedua tangan. Nomor 7, sebelum tayamum terlebih dahulu menghilangkan najis yang menempel pada tubuhnya. Harus bersih lah. Najisnya ini di badan kita harus bersih. Nomor 8, harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Dicek mana kiblatnya. Jangan-jangan kiblatnya itu malah kamu pantati, itu tidak boleh. Makanya harus tahu kiblat, arah kiblat. Nomor 9, tayamum harus dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tayamum. Nah, itu. Yang terakhir, satu tayamum hanya bisa digunakan untuk melakukan satu fardu. Ya, saya katakan tadi kalau sunnah berarti boleh. Nah, gimana niatnya tayamum? Nawaitu tayamuma listibahatis sholat fardhon lillahi ta'ala. Cari debu. Ini debu ya. Debu tempelkan, ya toh? Tempelkan. Setelah itu apa? Nah, masalah gini kan, dibersihkan dulu, ya toh? Bersihkan. Lanjutnya apa? Ditipiskan, artinya disebul itu apa? Disubuh apa? Ditiup, bu, biar tipis. Lanjutnya begini, ya toh? Sama seperti wudhu. Ambil debu lagi, tes. Lanjutnya ini, ya toh? Nah ini, ingat, ini jangan sampai putus. Kalau putus ada ulama yang mengatakan makruh nanti, ya toh? Ini, atau gini, langsung. Nah, berarti pokoknya ini jangan sampai putus. Udah, paham? Nah, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, jelas kita prakteknya tayamum sudah jelas. Dalam pesawat, kita boleh sholat apa enggak? Boleh, ketika mengetahui arah kiblat. Ya toh? Kalau sholat wajib harus mengetahui arah kiblat. Begitu juga sholat sunnah. Tapi dalam kitab takrib kemarin apa? Fisyiddatil khauf ya, sama apa sih? Ketika apa? Mengendarai kendaraan, kita boleh melakukan sholat di atas kendaraan, ya toh? Boleh membelakangi kiblat itu loh ya. Fisyiddatil khauf dalam kitab takrib kemarin itu Fathul Qorib itu karena takut mungkin ada peperangan dan apa? Naik kendaraan. Oke, nggak apa-apa, sholat di dalam pesawat, walaupun dia harus membelakangi kiblat, karena kan kendaraan toh. Cuma yang menjadi pertanyaan, tayamumnya atau wudunya, ya. Di dalam pesawat itu ada debu apa enggak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau saya yakini nggak ada, soalnya saya nggak melihat. Kalau debu seperti ini mungkin di tembok ada, ya toh? Nah, bisa. Tapi dalam pesawat
Ya, saya yakini pribadi tidak ada. Makanya ketika saya mau ke Jawa kah atau mau kemana naik pesawat, maka saya sholat dulu. Sholat apa namanya? Sholat apa? Jamaah. Ya toh, di jamaah. Enggak apa-apa toh sholat jamaah. Ya itu. Sudah paham ya? Yang menjadi pertanyaan dari dulu itu, di dalam pesawat itu ada debunya apa enggak itu. Makanya saya itu kadang itu juga berpikir-pikir, ini kalau enggak ada debunya terus apa dia yang buat tayamum? Soalnya saya lihat itu bersih, kinclong ya toh, kinclong itu. Apalagi lihat pramugarinya lebih kinclong. Lihat pramugarinya sudah, oh ini debunya hilang ini malah. Aduh, sudah pernah naik pesawat? Nah, itu makanya enak itu dijamak saja, jamak. Baik jamak takdim maupun jamak akhir. Faslun ada itu fasal. Furudu tayamum utawi beberapa fardunya tayamum. Furudu tayamum utawi beberapa fardunya tayamum. Khobarnya iku khamsatun, ada 5. Al awalu yang pertama, naklu turabi memindah debu. Naklu turabi memindah debu. Asani yang nomor 2, aniyatu niat, atau kalau pakai mubtada seperti itu, al awwalu utawi yang pertama iku naklu turabi, yaitu memindah debu. Asani utawi yang kedua pakai mubtada, iku khobarnya iku aniyatu niat ya. Bisa juga seperti itu. Asalisu utawi yang nomor 3 iku maskul wajhi, membasuh wajah. Arabi utawi yang nomor 4 iku maskul yadaini, mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Lupa saja saya bahasa itu. 2 siku. Al khamisu utawi yang nomor 5 iku at-tartibu tertib bainal ini, di antara 2 usapan. Fardu berarti wajib ya, fardu wajib. Wardunya tayamum ada 5. Yang pertama memindah atau mengambil debu. Ya, makanya tadi kan sini dipindah ke itu. Yang nomor 2 niat. Niatnya tadi apa? Nawaitu tayammuma listibaqatis sholati lillahi ta'ala. Yang nomor 3 sudah hafal toh? Niatnya sudah hafal. Ya, kalau nggak hafal dihafalkan dulu. Walaupun di sini banyak air, nggak tahu kan kita mau domisili di mana lagi itu. Yang nomor 3 mengusap wajah. Mengusap wajah. Yang nomor 4 mengusap kedua tangan hingga kedua siku ya. Yang nomor 5 atau yang terakhir tertib antara 2 usapan. Maksudnya apa? 2 usapan ini tangan dan wajah. Yang pertama wajah, terus selanjutnya tangan. Udah itu cukup. Jangan disamakan dengan wudu. Wah harus ini. Dibasuh ini apa namanya, rambutnya. Oh nanti ini dibasuh. Aduh, nggak pernah ngaji guys, nggak tahu. Pokoknya sama dengan wudu. Alah. Faslun ada itu fasal. Mubatilatu tayamum utawi beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Mubatilatu tayamum utawi beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Khobarnya iku salah satu ada 3. Khobarnya iku salah satu ada 3. Perkara At-tola yang membatalkan apa berarti di sini adalah isim mausul, bukan manfi. Kalau nahwunya seperti itu. Itu banyak lagi. Ada itu tadi juga. Ma'irot apalagi. Al-wudu'a ing wudu. Maf'ulnya al-wudu'a ing wudu. Waridatu dan murtad. Waridatu dan murtad. Waridatu dan murtad. Watawahumul ma'i dan adanya air. Menyangka adanya air. Watawahumul ma'i dan menyangka adanya air. Intayamama ketika bertayamum, siapa orang tadi? Intayamama ketika bertayamum, siapa orang tadi? Lifaqdi, karena sepi ya, karena sepinya apa? Air. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jelas, membatalkan wudu apa? Kentut. Apalagi? Makan. Apalagi? Berak, gitu. Baul, apalagi? Menyentuh. Menyentuh yang bukan
mahram. Apa lagi? Menyentuh itu ya sudah, sentuh-sentuhan. Ini kalau sentuh-sentuhan kamu kok coba respon, bahaya ini. Itu sama saja, segala sesuatu yang membatalkan wudu sama dengan tayamum. Yang nomor 2, murtad, keluar dari agama Islam. Saya katakan, makanya apa? Doa kita apa? Saya ketika habis sholat itu makanya saya berdoa mesti itu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah agama Islam di dalam hatiku. Walaupun bagaimana keadaanku, dengan doa seperti itu saya itu berharap agar walaupun ekonomi digoncang-gancing, keluarga dan sebagaimana, ya makanya doa itu sabit qalbi ala dinik, agama Islamku agar dia apa? Di dalam hatiku terus itu. Di hatiku ada agama Islam. Karena kalau sudah kategori murtad, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah itu. Ini sudah diajarkan Nabi kok. Tinggal mempraktekkan kan. Yang nomor 3, terakhir timbulnya persangkaan bahwa telah ada air. Kamu sudah tayamum. Waduh, saya menyangka di kilo 13 ada air. Berarti tayamum kamu batal. Makanya kan syaratnya apa? Harus mencari dulu mencari air. Daerah-daerah mana dekat-dekatnya kamu cari dulu. Ketika tidak ada air maka ya tayamum itu tadi. Faslun itu pasal. Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara. Yadhuru yang bisa mensucikan apa alladzi? Yadhuru yang bisa mensucikan apa alladzi? Yadhuru ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Fi'il madhinya apa? Toharo. Dia yadhuru mengikuti wazan yaf'ulu. Berarti fa'ala yaf'ulu, toharo yadhuru. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, toharo yadhuru tohron fa'lan. Kalau fa'ilnya benar, kalau wazannya benar fa'lan. Terus lanjutnya apa? Toharo yadhuru tohron wa madharon fahuwa tohirun wada kamat burun. Ya toh? Nah terus lupa. Penting, tasnya penting itu. Minan najasati dari beberapa najis. Minan najasati dari beberapa najis. Minan najasati dari beberapa najis. Khobar dari alladzi iku salatun ada 3. Khobar dari alladzi iku salatun ada 3. Rupanya al-khamru, salah satunya itu arak. Idza dakhalalat, ketika menjadi cuka. Ketika menjadi cuka apa khamr tadi binafsiha dengan dirinya sendiri, tiba-tiba dia sudah menjadi cokak. Kenapa? Mungkin karena khamrnya ini sudah lama. Wajildul maitati, dan kulitnya bangkai. Wajildul maitati, dan kulitnya bangkai. Idza dubiho, ketika disamak apa jildul maitati tersebut, depannya itu ya. Wama, dan perkara atau barang soro yang menjadi apa ma. Soro yang menjadi apa ma. Itu hayawanan, yaitu hayawan. Hayawanan yang menjadi hayawan. Perkara najis yang bisa ya. Perkara najis yang bisa berubah menjadi suci, aslinya najis tapi dia bisa berubah menjadi suci, ada 3 perkara. Apa tadi? Perkara najis yang bisa berubah menjadi suci itu ada 3 perkara. Nah, nomor 3, arak yang berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri, bukan karena terkontaminasi dengan bahan lain. Arak, contoh. Ini sudah lama, mungkin 10 tahun ya. Dia tiba-tiba tidak apa? Tidak memabukkan dan dia menjadi cuka karena saking lamanya tidak disentuh mungkin, maka dia menjadi cuka dengan dirinya sendiri, maka dia tidak najis. Boleh. Seperti apa namanya? Anggur gitu. Anggur ini sebenarnya memabukkan kan? Ya. Tapi kalau dia sudah menjadi cuka maka dia boleh diminum. Makanya ada anggur merah. Ada anggur apa lagi? Apa itu pokoknya. Seperti tape. Tape juga bisa memabukkan kan? Nah ini kadang ini menjadi perenganu. Yang dimaksud dengan khamr itu apa?
kan definisi dari khamr itu apa? Sebuah perkara yang memabukkan. Ya, memabukkan ini dibikin dari mana? Lah ini harus dijelaskan. Tapi aslinya dia suci, ya toh? Anggur aslinya dia suci. Ketika dia memang dibuat untuk menjadi khamr atau arak, ditambahi bahkan alkohol, maka ketika orang minum dia menjadi mabuk, maka dia haram. Paham? Makanya makanan yang halal, aslinya halal, dia bisa menjadi najis. Nomor 2, kulit bangkai hewan apabila telah disamak. Paham disamak? Seperti kan mau Idul Adha, sapi, ya sapi, terus apa lagi? Kambing. Itu kan aslinya apa? Aslinya kan najis karena ada darahnya, ya nah, bisa disamak. Kelinci, daging kelinci, pokoknya yang bukan haram lah, itu bisa disamak. Nyamaknya bagaimana? Pernah nyamak? Kalau nyimak pernah. Nyamak itu dia itu biasanya direndam di dalam garam lama. Setelah itu dikeringkan. Nah, seperti itu. Itu cara menyamaknya seperti itu. Makanya yang aslinya dagingnya itu alot, keras, seperti daging sapi tadi, dia bisa berubah menjadi beduk, gitu. Beduk nanti dibid'ahkan sama orang Wahabi. Orang mau sholat kok ada beduk, duk, Allahu Akbar, bid'ah kamu. Aduh, repot kalau lawan Wahabi lagi itu. Repotnya apa? Dikit-dikit bid'ah. Kalau bid'ah hasanah enggak apa-apa, tapi nanti kalau masuknya bid'ah dolalah yang sesat, ya saya enggak terima saya. Ilmu itu harus dilawan dengan ilmu. Makanya Islam itu dia bisa berkembang ada 2 kemungkinan, ya. Islam itu bisa berkembang ada 2. Bukan kemungkinan, tapi 2. Dah, diyakinkan. Yang pertama apa? Dengan hujah atau argumen, dengan ilmu, ya toh? Yang kedua apa? Dengan mayoritas. Kamu mengaku di sini, wah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi ketika kamu di Iran, wah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Iran itu negeri Syiah. Kamu bisa kalah atau menang? Kalah karena bukan mayoritas. Makanya apa? Sawadul a'dham min ahli sunnah wal jamaah. Human kana min ahli sunnah wal jamaah walau wahidan. Saya mengatakan seperti itu. Tapi itu kurang makanya apa? Alaikum bil jamaah. Kita mengikuti mayoritas. Di sini kita bisa mengaku, kok saya ahli sunnah wal jamaah ala NU maupun Muhammadiyah, ya toh, ahli sunnah. Kita gagah-gagah, nggak apa-apa di Indonesia, karena kan 2 ormas ini kan yang besar, ya toh. Tapi ketika kamu ke Iran, saya ahli sunnah wal jamaah. Oh, di sana Syiah, kamu 1%, dia di sana 99%. Kalah kamu, makanya tidak enak. Makanya yang enak itu ya mayoritas tetap. Tuh. Orang sama saja. Oh, haram orang berpoligami. Saya bukan menghalal, ya memang halal ya, tapi saya nggak menganjurkan. Haram loh. Ini karena dia itu mungkin karena dia itu mampu, istilahnya mampu, baik dari segi finansial dan sebagainya, ya toh. Ya tidak apa-apa, untuk menunjukkan apa? Kualitas, kuantitas, meneruskan perjuangan agama Islam, melanjutkan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak usah, kayak sudah kere, miskin, pingin, tidak usah, haram itu, bahkan menjadi haram itu. Nah, saya itu tadi nggak menganjurkan, tapi ya memang halal. Yang terakhir apa? Hewan yang tumbuh atau muncul dari sesuatu yang najis, semisal bangkai atau yang lain. Tuh. Makanya arak ini ya Allah berbahaya ya. Makanya sering yang disebutkan di Quran itu apa? Arak kan? Innamal khamru wal maisir kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Gitu. Dulu memang khamr, arak itu halal, gitu. Sebelum turun ayat itu. Tapi setelah para sahabatnya sholat Allahu Akbar, dia gele, aduh ngeflag. Makanya turun ayat itu, akhirnya khamr menjadi haram. Yang berbahaya itu minum khamr atau membunuh atau zina. Saya tanya, membunuh, zina atau khamr? Dosa besar jelas dia membunuh, tapi bahayanya mana?
Zina, ya toh? Zina. Kalau saya tidak homer, orang masuk minum homer, lili, ada wanita diperkosa. Wah, nanti saya laporkan kepada tetangga atau laporkan kepada suami saya. Akhirnya dia tidak terima, dibunuh. Ayo, lebih bahaya mana? Homer kan? Walaupun dosa besar itu apa? Ya, pembunuhan. Makanya Syekh Barseso yang sudah saya ceritakan apa? Itu ibadahnya nggak ada yang menandingi ya. Itu setan itu sampai kepalaan itu. Waduh, ini kiai mau saya tandingi. Ini gimana mau saya goda? Tidak bisa. Akhirnya dia punya satu inisiatif. Apa? Dia sholat di sampingnya. Wah, sholatnya lebih kencang. Syekh Barseso itu istilahnya sholat dia masih 10 rakaat, si setan ini sudah 1000 rakaat. Terkejut dia Syekh Barseso itu, Kiai Barseso. Loh, kamu kok bisa sholat seperti itu, ibadah seperti itu? Saya saja sudah capek. Ini apa namanya, lutut sudah mau bengkok-bengkok. Ini kamu kok bisa? Ini bengkok, ini sudah mau bengkok ini. Kamu kok bisa? Oh, nanti saya kasih tahu ya. Tapi syaratnya satu, kamu harus minum khamr. Saya kasih tiga. Saya kasih tiga pilihan. Minum khamr, terus apa tadi? Berzina dengan membunuh. Wah, ini mikir-mikir ini sama-sama dosanya bagaimana? Tapi tidak apa-apa lah untuk mengetahui kok dia bisa sholat sampai 1000 rakaat. Ini gimana ini? Ini nggak masuk akal ini. Sudah tidak apa-apa. Kamu pilih yang mana tiga ini? Pikir sama Kiai Barseso. Membunuh jelas. Asariku itu fakta dia rumah ya. Itu ayat. Jadi dosa besar termasuk apa? Akbaru ismuhuma itu apa? Termasuk membunuh juga masuk kan? Ya toh? Dosa besar. Terus berzina itu juga dosa. Bahkan nanti dirajam ya toh? Wah, ini yang ringan saja ini minum khamr. Mungkin berapa tegukan juga hilang. Pikirnya seperti itu. Akhirnya dia minum. Aduh, ada yang wanita cantik. Aduh, ini kok tergoda. Akhirnya diperkosa. Setelah diperkosa nanti saya kasih tahu suami saya agar kamu dihukum karena telah memperkosa saya. Wah, tidak terima dia. Ini untuk menutupi agar dia itu tidak berbicara seperti itu, ya. Agar mirai saya, agar apa ya? Istilahnya grid saya itu tetap terjaga. Ini harus saya bunuh. Akhirnya dibunuh. Jadinya lengkap sudah. Itu lengkap sudah berarti khatam. Minum khamar. Apalagi mau berzina yang terakhir membunuh berarti sudah lengkap lunas ya toh, gara-gara khamr. Makanya sering disebut Quran kan seperti itu toh, khamr dan sebagainya. Dampaknya loh ya, saya katakan dampaknya luar biasa. Faslun ada itu pasal an-najasatu tawi beberapa najis. An-najasatu tawi beberapa najis. Iku salasun, ada 3. Rupanya mughalladatun, najis mughalladzah. Wa mukhaffafatun. Mughalladzah itu apa? Najis yang berat. Wa mukhaffafatun dan najis mukhaffafah, sedang-sedang, tengah-tengah. Wa mutawassitat dan najis mutawassithah. Mukhaffafah tadi najis yang ringan. Wa mutawassithati dan najis mutawassithah yang tengah-tengah. Kebalik. Al-mughalladzatu tawi najis mughalladzah. Al-mughalladzatu tawi najis mughalladzah iku najasatul kalbi. Najisnya guguk RW. Iku najasatul kalbi, najisnya RW. Ini mungkin kalau orang-orang Jawa menyimak saya, itu maknanya RW bagaimana maksudnya? Masa apa RW diibaratkan dia najis? Repot ya. Nah, makanya jalan-jalan dulu. Afalam yasiru. Ini jalan-jalan dulu. Najasatul kalbi utawi najisnya RW. Wal khinziru dan najisnya B2. Wa farqi ahadihima dan salah satu dan adanya salah satu dari kalbun wal khinzirun itu, cabangnya salah satu dari kalbun wal khinzirun. Nah, wal mukhaffafatu tawi najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu tawi najis mukhaffafah iku bolus sobi.
kencingnya anak kecil. Iku baulus sobi, kencingnya anak kecil. Alladhi yang lam yata'am, yang belum makan. Lam yata'am, yang belum makan. Siapa sobi tadi, anak kecil tadi? Ghairul labani, ing selain susu. Ghairul labani, ing selain susu. Walam ya beluk, dan belum sampai. Siapa sobi tadi? Al haulaini, ing umur 2 tahun. Wal mutawasitoti utawi najis mutawasitoh. Wal mutawasitotu utawi najis mutawasitoh. Wal mutawasitotu utawi najis mutawasitoh. Iku sairun najasati, sekiranya beberapa najis. Iku sairun najasati, sekiranya beberapa najis. Najis ada 3 macam. Yang pertama najis mughaladhah, berat. Sudah berat ya. Nomor 2 najis mutawasithah, tengah-tengah. Yang terakhir najis mukhaffafah, ringan. Najis mughaladhah itu apa? Najis yang timbul dari apa? Najisnya anjing, RW dan B2 atau anak dari keduanya. Paham ya di sini ya? Paham? Berarti najis RW dan najis B2 dia sudah najis mughaladhah. Apalagi anaknya juga dikategorikan sama dengan indukannya. Nah, makanya ketika dia terkena air liurnya, dia harus dibasuh berapa? 7 kali basuhan. Yang terakhir dikasih apa? Pasir. Ya, tuh. Tapi kambing ya. Anak kambing menyusu RW atau B2, najis apa haram? Anak kambing, anak sapi, anak ayam menyusu RW atau B2, haram apa? Najis atau enggak? Lu kok bisa najis? Ya enggak najis. Kenapa enggak najis? Karena tidak kategori ya tawalud. Walaupun anak kambing, anak sapi, dan anak-anak yang lain dia itu menyusu kepada si anjing, si RW atau si B2, dia tidak masuk kategori najis, ya. Karena si kambing dan lain-lain teman-temannya ini bukan yatawalud bainahuma kalbun wal khinzir. Paham? Nah, paham bener ya? Nah, kalau yang keluar dari apa istilahnya? Perutnya kalbun wal khinzirun, maka dia jelas najis. Loh, kambing walaupun dia nyusu, dia keluarnya dari mana? Masuk dari B2 sama RW? Tidak mungkin, makanya dia halal tetap walaupun menyusunya kepada RW atau B2. Yang nomor 2 najis mukhaffafah. Kencingnya anak laki-laki kecil ya, yang belum pernah memakan makanan sebagai sumber kekuatannya ya, kecuali air susu ibunya. Makanya anak kecil kan dia minum ASI ya, ASI. Yang terakhir najis mutawasithah adalah semua najis. Semua najis itu saja mudah. Allah karim. Kalau najisnya anak kecil tadi maksudnya apa? Yang mudah untuk diumurkan itu berapa? Dia belum sampai apa? Umur 2 tahun. Kalau 3 tahun sampai survei gimana? Dia sudah makan nasi atau makan bubur apa enggak? Sudah makan ya? Kalau umur 2 tahun sudah makan belum? Sudah makan atau belum? Kalau umur 2 tahun? Masih bubur? Lah ya makanya lam yablugh haulaini, dia belum sampai umur 2 tahun. Gitu saja kok bingung. Ada lafaz, ada teksnya kok. Faslun ada itu pasal. Al-mughalladhu tawi najis mughalladha. Al-mughalladha tawi najis mughalladha iku tadhuru, bisa suci apa najis mughalladha. Khobarnya iku tadhuru, bisa suci apa najis mughalladha bisa ba'i ghusalatin, dengan 7 beberapa basuhan. Dengan 7 beberapa basuhan. Bada izalati ainiha, setelah hilangnya
keadaan dari mughaladah tersebut. Ikhdahuna utawi salah satu dari Allah bisa gosalatin ya 7 basuhan tadi. Ikhdahuna utawi salah satu dari sabi gosalatin iku biturabin dicampuri dengan debu. Iku biturabin dicampuri dengan debu. Wal mukhaffafah utawi najis mukhaffafah. Wal mukhaffafah utawi najis mukhaffafah khobar dari mukhaffafah iku tadhuru bisa suci. Rosil ma'i dengan mencipratkan itu apa? Memercikan air. Rosil ma'i dengan memercikan air. Alaiha atas ya Allah mukhaffafah, alaiha atas mukhaffafah. Domirnya kembali kepada mukhaffafah. Wa al ghalabati serta umumnya. Wa izalati ainiha dan hilangnya keadaan dari mukhaffafah, najis mukhaffafah tersebut. Wal mutawassithah utawi najis mutawassithah iku tangqosimu ya. Iku tangqosimu dibagi apa najis mutawassithah ala qismaini atas 2 bagian. Ala qismaini atas 2 bagian. Rupanya salah satunya ainiyatin yaitu najis ainiyah. Najis yang kategori ainiyah. Wa hukmiyatin dan kategori yang kedua masuk kategori apa? Najis hukmiyah. Al-ainiyah itu utawi najis ainiyah. Iku allati yang laha bagi ainiyah launun warnanya, warikun dan baunya, wa ta'mun dan ta'amnya, rasanya. Fala buddha maka wajib min izalati launiha min izalati launiha dari hilangnya keadaan warnanya, maksudnya ya dari ainiyah tadi, dari ainiyah hilangnya keadaan atau warnanya dari najis ainiyah tadi, warihiha dan baunya dari najis ainiyah tadi, watokmiha dan baunya najis ainiyah tadi, warna, bau dan atau rasa sama saja loh. Wal hukmiyah itu tawi najis hukmiyah yang masuk kategori najis hukmiyah iku allati yang lalauna yang tidak berwarna, walarika dan tidak berbau, walatamun dan tidak berasa lah, bau rasa masuk kategori 1 lah itu. Yakfika yang mencukupi kanya ing kalian ya, kanya ing kalian jadi maf'ul kanya ing kalian, yakfika yang mencukupi kanya ing kalian apa jaryul ma'i yaitu mengalirnya air, apa jaryul ma'i mengalirnya air. Alaiha atas ya Allah, alaiha atas hukmiyah najis hukmiyah, alaiha atas najis hukmiyah. Najis mughaladah itu bisa menjadi suci dengan 7 basuhan yang saya katakan tadi. Setelah terlebih dahulu apa? Menghilangkan ainnya. Ain itu apa? Wujud ya dari najis tersebut. Dan salah satu dari 7 basuhan tersebut harus dicampur dengan debu. Sedangkan yang kedua najis mukhaffafah, najis yang bisa menjadi suci ya, cukup dengan memercikan air hingga merata. Ya, merata. Contohnya ada anak kecil ya, anak kecil kencing, dia cukup diapakan? Dipercikan atau pokoknya dihilang surut gitu saja airnya. Sudah, yang penting hilang apa? Wujudnya. Yang ketiga dan yang selanjutnya yaitu najis mutawassithah. Itu dibagi menjadi 2. Mutawassithah dibagi menjadi 2. Yang pertama kategori masuk najis hukmiyah, yang kedua kategori ainiyah. Yang dimaksud dengan najis ainiyah itu apa? Najis yang warna, bau atau rasanya masih ada. Apa tadi? Najis ainiyah adalah najis yang warnanya, baunya, rasanya masih
ada. Itu najis ainiyah. Yang kedua kategori najis hukmiyah ya. Tadi ya ketika akan mensucikan najis ainiyah tersebut ya sifatnya harus dihilangkan dulu ya. Cara menghilangkan bagaimana? Sifatnya. Sifatnya apa tadi? Warna, rasa, baunya harus hilang. Itu cara mensucikan. Yang kedua najis hukmiyah, najis yang sifatnya sudah tidak kelihatan. Maka cara mensucikannya cukup dengan disiram air saja. Kotoran-kotoran apa itu namanya? Kotoran ayam lah apa-apa itu masuk hukmiyah atau ainiyah itu? Kotoran ayam. Dia kelihatan kok. Dia tuh kelihatan kok. Sedangkan tadi definisi dari najis hukmiyah apa? Najis yang sifatnya sudah tidak kelihatan. Pokoknya disiram saja, ada kotoran pokoknya enak disiram saja, bingung-bingung. Ini sebenarnya itu untuk memudahkan saja lah. Tapi intinya apa? Sama. Yang penting apa? Sifatnya. Sifat masuk kategori apa? Bau, warna, dan rasa. Hilang. Sudah kalau masuk 3 sifat itu hilang sudah aman. Faslun ada itu pasal. Aqalul haidi utawi lebih sedikitnya haid. Aqalul haidi utawi lebih sedikitnya haid. Iku yaumun sehari. Wailalatun dan semalam. Nah, ini perempuan ini harus belajar ilmu haid. Makanya ilmu haid itu apa? Fardu kifayah. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain malah. Saya bukan perempuan makanya. Yaumun iku yaumun sehari wailalatun dan semalam. Wa ghalibuhu tawi umumnya haid iku situn 6 hari. Au sab'un atau 7 hari. Waksaruhu dan banyak-banyaknya atau menjadi dia mubtada bisa waksaruhu utawi banyak-banyaknya haid tadi iku khamsata asyara ada 15. Apanya yauman yaitu harinya. Apanya yauman harinya. Balayaliha dengan beberapa malamnya. Malamnya apa maksudnya? Malam khamsata asyara. Jadi sedikitnya haid ya, paling sedikitnya haid itu apa? Sehari semalam. Makanya apa? Yaumun walai latun. Ya toh? Bahasa Arabnya apa? Yaumun walai latun, sehari semalam. Paling lamanya berapa? Khamsata asyara. Wa aksaruhu khamsata asyara. Paling banyaknya haid 15 hari 15 malam. Umumnya berapa? 6 atau 7 hari. Melebihi dari aksaru khamsata asyara 15 namanya apa? Darah penyakit. Istihadah ya penyakit toh? Penyakit. Ya, haid ini itu warnanya ada berapa, Mbak? Lima aja. Merah, kuning, hijau. Merah, hitam, coklat, agak kuning-kuningan juga, kuning-kuningan, apalagi? Merah muda, pink kan itu. Sudah itu bagian kamu itu, harus paham itu ya. Yang penting itu harus paham. Dan itu nanti kan orang dikategorikan juga kan. Orang yang haid itu juga dikategorikan masuk apa? Apa orang yang haid? Muqtadah mumayyizah dan muqtadah ghairu mumayyizah. Sudah pernah belajar ilmu haid? Risalatul haid? Belum pernah? Allah ya karim. Kamu itu sudah mau tua loh. Ada Risalatul haid. Masa saya yang belajar terus laki-laki tafsir fikih saya belajar, ilmu Risalatul haid saya juga yang belajar. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Ada keinginan orang yang mau ngaji itu sudah alhamdulillah. Di akhir zaman itu orang yang sudah mau mengaji seperti ini sudah luar biasa. Makanya kalau ditanya pahalanya berapa sudah biar malaikat yang nyatat. Sudah itu sendirilah. Loh satu huruf saja apa? Banyak pahalanya itu. Ada muqtadah mumayyizah dan ghairu muqtadah mumayyizah, ya kan? Itu bagaimana? Etimologinya atau terminologinya bagaimana?
Gak tahu, nanti lah insya Allah. Sebenarnya itu wanita-wanita itu loh, ya Allah. Masa cantiknya saja, masa apa? Dirinya secara dohirnya saja yang ya itu didandani. Ilmunya masalah haid ini masalah penting ini. Karena ada ulama mengatakan banyaknya wanita nanti yang masuk surga karena tidak memperhatikan haidnya sendiri. Ya Allah, ini loh. Gak memperhatikan haidnya. Kenapa? Ya karena gak tahu itu najis apa enggak. Kalau masih kategori syariat, ya toh. Nah itu. Kalau hewan yang bisa haid apa? Campari. Ikan pari. Gak tahu saya. Apa lagi? Kelelawar, kucing, kelinci, apa lagi? Anjing ya toh? Anjing kita apa enggak? Pokoknya itu loh. Loh besar kok tahu? Loh saya memang belajar kok. Walaupun saya bukan wanita tapi tetap saya membaca. Perintahnya Nabi pertama kali apa? Disuruh oleh Jibril. Iqra, bacalah. Makanya saya senang. Jadi saya itu mohon maaf ya, bukan sombong tapi ini untuk anu saja lah. Untuk memotivasi diri kita. Saya itu dulu itu menjadi rois ya. Rois itu artinya apa? Kepala yang menjelaskan masalah ilmu risalatul haid. Di kelas saya juga agak bingung ya, ini laki-laki tapi ustadz saya, guru saya mempercayai saya. Sudah kamu saja yang menerangkan. Waduh, padahal kan ada wanita juga kan. Jadi disekat tapi ya, disekat. Wanita sebelah sana, laki-laki sini, ada satirnya. Oh ya, saya kan dulu kan ya agak pokoknya saya terang-terangan. Wanita begini, darahnya begini. Wah, jorok banget. Jorok gimana ya seperti itu kok. Salah sendiri laki-laki yang suruh menerangkan. Wanita gimana? Gak mau belajar. Akhirnya tidak mau menjadi rois ya toh. Salah siapa? Salah kamu. Ya Allah. Itu harus belajar lah nanti insya Allah belajar ilmu risalatul haid itu. Itu penting itu. Ya Allah. Faslun ada itu pasal terakhir. Faslun ada itu pasal. Akalu tuhri utawi lebih sedikitnya bersuci. Bainal haidotaini di antaranya kedua. Iku khamsata asyara ada 15. Cara untuk kamu mengetahui kamu masih haid apa enggak bagaimana enggak? Saya langsung saja ini ada objeknya ini. Kalau saya enggak mau menjadi objek, saya harus jadi subjek saya. Makanya ikra, baca, ya toh. Apa caranya untuk mengetahui kamu masih melakukan haid apa enggak? Warnanya. Masa itu saja. Kamu mengeluarkan darah haid apa gimana? Dengan kapas, ya toh. Dengan kapas bagaimana? Ya itu kamu sendiri praktek. Dengan kapas ya toh, kapas itu. Nanti dikira, wow itu pakmu itu jorok gimana seperti itu kok. Daripada kamu nggak ngerti, malah kamu ada super pel. Ya itu pakai kapas. Iku khamsata asyara ada 15. Rupanya tamyiznya yauman sehari. Wagolibuhu tawi umumnya, ya Allah. Wagolibuhu tawi umumnya tuhrim itu tadi suci tadi arbaatun 4. Arbaatun berapa? 4 wa isruna dan 10 berarti 14. Yaum ya Allah, yauman harinya au salah satu atau 3 wa isruna dan isrun berapa? 10 berarti 13. Yauman harinya. Apanya yauman harinya? Wala hadda dan tidak ada batas. Wala hadda dan tidak ada batas li aksarihi kepada banyak-banyaknya ya Allah tuhrin, kepada banyak-banyaknya tuhrin. Ini maksudnya begini. Masa paling sedikitnya haid seorang perempuan itu dalam keadaan suci berapa? Dalam keadaan suci berarti dia tidak haid. Di antara dua masa haidnya adalah berapa? 12 hari.
Dan kebiasaan kebanyakan perempuan jarak antara dua haid ini berapa? 24 sampai atau 23 hari. Tadi isruna itu berapa? 20. Kok 10? Saya kok dibodohi. Tapi tidak bisa, akhirnya saya tobat. Akhirnya ingat lagi. Isruna 20. Aduh. Tapi ya tidak apa-apa, namanya orang yang belajar itu wajib salah kalau saya. Kalau dia tidak salah berarti sudah berani untuk menerangkan. Nah, seperti itu. 24 hari atau 23 hari. Jaraknya seperti itu ya, paham? Itu benar apa enggak? Saya tanya langsung, benar apa enggak? Nah, benar. Dan paling lamanya jarak antara dua haid itu tidak terbatas. Siapa orang yang pertama kali membuat ilmu haid? Tetap laki-laki, Imam Syafi'i. Luar biasa. Perempuan gimana ya? Enggak tahu. Enggak tahu saya. Nah. Makanya apa ya? Ya Allah. Jadi laki-laki ini kritikan juga untuk laki-laki. Jangan hanya mengurusi masalah dohir saja, tapi masalah yang non itu juga harus dipelajari juga. Karena kenapa? Bagaimanapun namanya laki-laki kan punya istri atau punya anak atau punya umat. Lah umatnya banyak yang perempuan ditanya, Pak Yai atau Pak Ustadz atau Pak Guru dan sebagainya, haid itu apa? Apa ya, haid saya nggak pernah belajar. Bento kamu masuk kategori bento. Kenapa? Ya karena walaupun laki-laki harus mempelajari semuanya. Karena banyak pahalanya jelas di situ. Ya. Imam Syafi'i, ya Allah, Imam Syafi'i yang pertama kali merumuskan ilmu haid, ya kan? Haid. Itu bagaimana? Dulu kan belum ada dokter dan sebagainya. Ya keliling-keliling, tanya perempuan satu, tanya perempuan dua, tanya perempuan tiga, dan selanjutnya. Ya untung saya itu orangnya tidak terlalu malu. Tanya-tanya seperti itu, kamu haidnya berapa? Oh gini. Ya ini untuk apa? Mencocokkan antara yang di kitab dengan realita. Kalau orang menganggap saya jorok dan sebagainya terserah. Tapi saya menganggap itu adalah ilmu saya juga. Cocok apa enggak? Karena dalam realitanya kalau tidak cocok dengan kitab, makanya yang tidak ada di nas kita boleh untuk mengkritik. Dijelaskan enggak? Haid itu berapa hari di Quran atau hadis? Jelaskan apa enggak? Dijelaskan. Tapi untuk masa-masanya jelaskan apa enggak? Nah, makanya itu tugasnya ulama. Itu tugasnya ulama. Memang perempuan kalau haid itu apa? Qurannya itu apa? Yas'alunaka anil ya Allah. Gimana? Udah lupa saya. Pokoknya ada. Udah itu masalah haid seperti itu. Udah, jadi perempuan itu wajib untuk belajar haid. Jangan gara-gara perempuan ngurusi TikTok saja tanpa dia menyadari haidnya sendiri, atau malah mengurusi orang lain, atau malah mengurusi apa dan sebagainya. Haid itu kan. Ya. Terus kan ada juga perbedaan ulama itu juga. Orang yang sedang haid, ya, orang yang sedang haid dia itu boleh untuk memotong kuku, rambut apa enggak? Ini menjadi perdebatan juga, toh. Gimana? Sampean gimana? Ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah, Imam Ghazali menyatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ketika kuku atau rambut kita yang kita potong itu tidak dalam keadaan suci, dia nanti menjadi saksi. Makanya tidak boleh memotong. Tapi ada ulama yang lain membolehkan. Nah, memotong kuku, memotong rambut tidak apa-apa, membolehkan juga. Berarti ada dua versi. Loh, kok kontradiktif bagaimana? Ya nggak kontradiktif. Kan bukan haram, bukan halal. Artinya kan apa? Furuk kan di sini ya toh. Ada yang membolehkan, ada yang tidak kan. Bahkan yang haram ya silakan lah. Tapi kalau saya tidak sampai seperti itu. Biasanya sama anak-anak muda itu dibuat untuk khilaf. Untuk apa? Untuk mengkhilaf. Kamu kenapa kok nggak potong kuku? Kenapa kamu kok nggak potong ini? Ya karena saya haid. Padahal itu untuk menyembunyikan atau untuk sebagai alasan agar dia tidak dihukum. Nah, gimana kalau seperti itu? Makanya saya kalau anak-anak muda itu yang ya sudah potong saja.
tapi harus disimpan dulu. Ya, di situ simpan, nanti ketika suci ya itu. Ulama pun juga berbeda. Itu tapi ilmu buat kita, tergantung kita pakai yang mana. Dah, semoga bermanfaat, berkah, istiqomah la yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.